HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Marilah kawan kita bermain kata, menebak huruf depan istilah Hindu Dharma. Marilah kawan kita bermain kata, menebak huruf depan istilah Hindu Dharma. Kalau ada huruf A dan hafal huruf A, cobalah tebak kata apa jadinya. Kalau ada huruf A. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, bertatanan, dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Bersama si Adia Pansya, kita awali dengan high schooling sekolah rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan tayangan menarik lainnya. Selamat menikmati. Dengarlah kawan, jadinya kata baja. Kalau ada huruf C dan hafal huruf C, cobalah tebak kata apa jadinya. Kalau ada huruf C dan kenal huruf C, dengarlah kawan, jadinya kata cana. Kalau ada huruf D dan hafal huruf D, cobalah tebak kata apa jadinya. Kalau ada huruf D dan kenal huruf D, dengarlah kawan, jadinya kata dupa. Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. Kak Putri kok nggak ikut sama teman-temannya buat ngejek dia? Tika, kita tidak boleh ikut-ikutan menjaga teman buat melakukan hal buruk di lingkungan sekitar walaupun itu hanya sekali. Nah, kemarin Kak Putri baca dongeng judulnya Karma Pala Si Bangau. Ceritanya ini mirip banget sama yang Kak Putri bilang tadi. Oh, burung banget sama teman-teman burung lainnya ya Kak Putri? Iya, Tika udah pernah denger ya? Pernah sih Kak Putri, tapi Tika lupa. Tika boleh dengar lagi nggak? Boleh. Nah, jadi si Bangaunya ini itu dia orang yang baik, sederhana, pokoknya dia terkenal akan kebaikan dan keramat tambahannya dia. Tapi suatu hari dia diundang kelompok burung lain untuk menghadiri sebuah pesta makan-makan di ladang petani yang baru saja ditanami tanaman. Nah, namun pesta itu berakhir dengan tragis karena semua burung tertangkap jari petani itu. Si Bangau ini memohon agar petani bersedia melepaskan. Tolong Tuan, biarkan saya pergi. Saya berasal dari keluarga yang baik-baik dan keluarga yang sederhana. Lagi pula, saya tidak tahu kalau burung yang mengundang saya harus mencuri di sini, kata burung memohon. Nah, Pak Tani menjawab, Anda mungkin seekor burung yang baik, tapi saya menangkap Anda dengan burung-burung yang mencuri di sawah saya. Kalau begitu, Anda juga harus menerima hukuman sama seperti burung pencuri lainnya. Kasihan banget burung bangaunya, tapi dia harus bertanggung jawab karena dia sudah ikutan ajakan teman-temannya buat mencuri. Iya, jadi dia juga harus bertanggung jawab. Nah, teman-teman Suhindu, itulah cerita Karma Pala Si Bangau yang dikutip dari buku 99 Hindu ini, Tutur Sebelum Tidur Anak Hindu, yang dapat dibeli di butik buku Hindu Warta, Jalan Nangka Selatan, nomor 29A dan Pasar. Saya Putri Sasmitarani Dan Tika Ananda. Salam damai, Channel 3. Om Yang Widi, ku semedi untuk menyembahmu. Di setiap nadaku, ku kidungkan namamu. Di setiap langkahku. Hidup adalah kanvas. Doa dan karma
hanyalah goresan kuas. Goreslah dengan indah, menciptakan lukisan terindah. Sebutkan namamu. Om yang widi, ku bernyanyi untuk memujamu. Doa mengalahkan karma ketika karma tidak berdoa. Demikian tadi pemirsa High Schooling Sekolah Rumah Hindu-Dharma. Sebentar lagi akan kita saksikan Ngopi. Ngobrol inspiratif mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HiTV Channel 3 bicara tentang sinyal Hindu sesuai dengan tema besar Wartam edisi 87. Melacak sinyal Hindu milenial tentu perlu strategi dan upaya di dunia pendidikan untuk menjaga sinyal Hindu tetap kuat dan terjaga. Kebetulan hari ini di studio Wartam sudah hadir narasumber kita, tamu spesial Bapak Prof. Ketutsude yang mengasuh kolom pendidikan di Wartam setiap edisinya, dan akan kita ajak sharing bersama ditemani Kopi Exco, Exploring, Sharing, dan Coaching. Napi Orti, Prof sudah? Iya, cek selalu Prof ya. Menarik Prof, di Wartam edisi 87 di halaman 7 Prof menulis tentang pesraman penguat sinyal Hindu. Nah, apakah pesraman ini salah satunya Prof? Iya, begini, sebenarnya dalam konteks penanaman nilai-nilai kehinduan itu kan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya itu adalah pendidikan dalam konteks ini adalah pesraman. Mengapa dikatakan pesraman sebagai salah satu sinyal untuk menguatkan nilai-nilai kehinduan? Karena di dalam kurikulum pesraman itu anak-anak diberikan selain mata ajar berkaitan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut ilmu dan teknologi modern, tetapi juga di situ anak-anak dididik berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal. Jadi nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai tradisional, nilai-nilai budaya masyarakat setempat itu menjadi sesuatu yang penting di dalam proses pembentukan karakter anak-anak itu sendiri. Ya, Prof. Nah, sekarang saya ingin menggali nih pandangan Prof terkait dengan sinyal Hindu generasi milenial. Apakah kuat atau lemah? Kita masih dalam program Ngobrol Inspiratif kali ini sambil menyapa pemirsa HiTV Channel 3 juga. Nah, bagaimana nih pandangan Prof? Apakah sinyal Hindu bagi kaum milenial ini kuat atau lemah? Atau pemancarnya mungkin yang lemah, Prof? Iya. Sebenarnya begini, kalau menurut pandangan saya, berdasarkan pengamatan saya sehari-hari, terutama melihat perkembangan generasi milenial, itu tampaknya sinyal-sinyal Hindu yang notabene dipahami oleh anak-anak milenial itu masih sangat lemah. Kenapa saya katakan demikian? Karena memang anak-anak milenial sekarang itu mulai dari basicnya di lingkungan keluarga, lalu kemudian setelah memasuki bangku sekolah, mereka kalau toh diberikan pendidikan tentang nilai-nilai keagamaan Hindu itu hanya terbatas pada nilai-nilai dan norma-norma yang bersifat normatif, dan bahkan banyak anggapan di lingkungan masyarakat yang menganggap justru pendidikan agama dipandang sebagai pendidikan kelas 2. Dari situlah kemudian saya membuat sebuah istilah kasta baru dunia pendidikan. Artinya apa?
di dalam konteks pendidikan sekolah sering ada anggapan bahwa anak-anak yang mendalami mata ajar bidang pendidikan Hindu, nilai-nilai sosial, nilai-nilai bahasa itu dianggap sebagai kastanya lebih rendah dari mereka-mereka yang memahami bidang ilmu eksakta, misalnya ilmu biologi, matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Ini yang membuat sinyal pendidikan Hindu, terutama di kalangan generasi milenial itu, menurut saya itu sangat lemah. Dan kita masih ditemani Kopi Exco, Exploring, Sharing, dan Coaching, Prof. Lalu kita kembali ke Pesraman. Di Pesraman itu apa saja, Prof, menurut pengalaman Prof dan sudah terjun langsung ya di dunia Pesraman juga, yang memang menjadi fitur-fitur untuk penguat dan menjagalah kualitas SDM kita memahami tentang Hindu lebih dalam, Prof? Ya. Yang saya pahami, terutama saya pernah melakukan riset di sekolah Pasraman Gurukula Bangli ya. Nah di situ kurikulumnya itu ada 2. Yang pertama anak-anak dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang itu biasa diberikan pengetahuan-pengetahuan umum sebagaimana layaknya anak-anak di sekolah umum pada umumnya ya, sekolah formal pada umumnya. Kemudian di sore hari mereka diberikan pelajaran-pelajaran tambahan seperti misalnya memahami isi Bhagavad Gita, lalu kemudian pelajaran tentang cara pembuatan sarana dan prasarana upacara, misalnya membuat klarkat, membuat langsa, membuat sarana upacara yang lain gitu. Ini diajarkan oleh gurunya di lingkungan ashram itu sendiri, di mana tujuannya agar anak-anak tidak tercerabut dari akar budayanya. Sementara satu fitur lagi yang menurut saya ini sangat-sangat penting bagi pembangunan karakteristik anak itu, anak-anak jam 4 pagi sudah dibangunkan, itu dibiasakan. Setelah mereka bangun, olahraga seadanya, setelah itu mandi, trisandil, lalu kemudian sarapan, baru berangkat ke sekolah formal. Ini kan tidak mudah kita dapatkan fitur-fitur seperti itu. Jadi anak-anak dari kecil itu sudah dilatih, dididik kebiasaannya bagaimana bangun pagi, lalu kemudian aktivitas apa yang dilakukan dalam konteks persiapan menjelang berangkat sekolah gitu kan. Lalu di keluarga saya kira jarang anak-anak bisa mendapatkan pengalaman-pengalaman seperti itu. Terima kasih, Prof. Terakhir mungkin satu kalimat pendek mewakili kesimpulan Prof, harapan terutama agar sinyal Hindu milenial ini makin kuat. Nah, harapan saya terutama kepada tokoh-tokoh masyarakat, lalu kemudian orang tua siswa, lalu anak-anak juga, termasuk guru juga di sekolah, jangan pernah menganggap bahwa pendidikan agama itu adalah pendidikan kelas 2. Saya kira semua mata ajar yang diajarkan di bangku sekolah itu memiliki kedudukan yang sama gitu ya. Apalagi mohon maaf kalau agama ya, ingat di Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diejawantakan dalam Undang-Undang Pendidikan Undang-Undang 20 2003, tujuan negara itu kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bentuk manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertanggung jawab pada dirinya dan pembangunan bangsa. Gimana membuat anak-anak beriman, sementara pelajaran agama yang mengajarkan tentang keimanan diletakkan sebagai pelajaran kelas 2. Ini yang menurut saya paling penting. Ini yang menjadi catatan untuk kita bersama. Demikian pemirsa HITV Channel 3, demikian tadi ngobrol inspiratif bersama Prof. Sudel. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Indahkan karma dan doamu, maka Yang Widi akan mengindahkan hidupmu.
Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hinudharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, mogi-mogi tetap becek dalam karunia yang widi. Berjumpa kembali dalam program Ngopi serial Mengenal Weda bagi kaum milenial bersama seorang kolumnis warta Bapak Agus Budianyana. Napi Orti, Pak Agus. Becek, baik. Sehat selalu Pak Sehat, ya. Nah, kali ini kita akan kembali mengulas tulisan Bapak di Wartam edisi 88 dengan banner Kuliner Hindu Riwayatmu Dulu. Tapi tentang Weda, Pak. Seperti apa bahasa Weda, esensinya hingga wahyu dari Pustaka Suci Weda ini. Pemirsa, jangan kemana-mana. Mari kita temukan jawabannya bersama Pak Agus Budianyana setelah yang lewat satu ini. Dipersembahkan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di Studio Wartam dalam nuansa pameran poster istilah-istilah Hindu bersama Pak Agus Budianyana. Pak Agus, minggu lalu sempat kita diskusi konteks Weda dalam Parawidya dan Aparawidya. Nah, kini kita ke esensi dari bahasa Weda itu. Bisa nggak Bapak menguraikan untuk pemirsa? Bahasa Weda itu sebenarnya adalah bahasa Sanskerta. Tetapi khusus untuk Weda Sruti itu bahasanya Dayu Wiwak. Ya, Dayu Wiwak itu adalah bahasa para dewa. Jadi berbeda dengan Sanskerta klasik yang ada di dalam kitab Ityasa dan Purana, atau Sanskerta hibrida yang orang sebut sebagai Archipelago Sanskerta, itu yang ada di dalam kitab-kitab Nibanda dan kitab-kitab agama lainnya. Jadi bahasa Sanskerta yang dimaksud di sini itu adalah Wedic Sanskerta. Nah, kalau kita lihat kembali di dalam Sruti ya, Sruti itu artinya wahyu yang diterima lewat pendengaran. Itu kan ada mantra, ada Brahmana, kemudian ada Upanishad. Samhita sendiri dalam bahasa Sanskerta berarti kumpulan dia. Nah, yang mana tergolong ke dalam mantra Samhita adalah Catur Weda tadi, Rigveda, Samaweda, Yajur dan Atharva, dan keempat-empatnya ini mempergunakan Wedic Sanskerta atau Dayu Wiwak. Iya, terima kasih Pak Agus. Itu dari esensi bahasanya Sanskerta. Lalu ketika kita ingin membacanya, Pak, di sini Bapak menuangkan juga begitu banyak tata aturan dalam membaca Pustaka Suci Weda ini. Mungkin singkat saja, Pak. Membaca Weda itu sistematis dia ya. Jadi kita tidak bisa langsung membaca Sruti misalnya, atau lompat dari awalnya kita tidak tahu Weda, belum mengenal, tiba-tiba kita lompat ke Sruti, membaca Rigveda Samhita misalnya, Mandala 1, Sukta 1, mantra pertama, ya kita akan kebingungan. Jadi bagaimana caranya membaca itu? Sistematis. Nah, di dalam kitab Sarasamuscaya Bhagawan Wararuci bilang kan, sedananya itu lewat Ityasa dan Purana. Karena uraian di dalam kitab mantra Samhita ini agak puisitis dia. Oleh sebab itu, untuk mengetahui esensinya, kita kembali lagi ke dalam Purana dan Ityasa. Sedangkan cara membacanya sendiri, itu ada beberapa metrum yang diperhatikan ya. Kemudian ada beberapa canda atau lagu yang berbeda antara mantra satu dengan mantra yang lainnya gitu. Nah, ini ada rumusnya gitu. Jadi canda itu tidak semuanya sama. Ya, kemudian ketukannya juga tidak ada yang sama. Tetapi untuk membaca Sruti dapat disesuaikan dengan kearifan lokal. Misalnya kita di Nusantara nih, kita membaca salah satu Sruti yang kita ambil dari kitab Rigveda Samhita misalnya, Mandala 1, Sukta 1, mantra pertama. Ada Agni Ile Purohita. Kita bisa membacanya dengan pola seloka Nusantara. Demikian gitu. Jadi agar tidak kita terpaku, kenapa orang India membacanya dengan ketukan canda yang agak sedikit gelu, sedangkan kita kok setiap suara hidup atau fonem vokal itu harus panjang atau penganggi suaranya panjang. Ya kita harus sesuai dengan lokal jenius gitu. Disesuaikannya, terutama mengindahkan dari sistematika itu di sini tertuang mandala, sukta, mantra sampai kita masuk pada canda. Kalau dia Sruti itu kita tidak menyebutnya sloka. Ingat ya,
mantra. Contoh di dalam Rig Veda sama, kemudian Yajur, Atharva itu mantra. Mandala itu adalah wilayah maksudnya. Kalau ke samping, kalau ke atas loka dia. Nah, mandala satu berarti wilayah satu dia. Kemudian sukta bagian itu. Bait-baitnya itu disebut dengan mantra. Kalau Sruti ya. Kemudian kalau Semerti, misalnya di dalam Manawa Dharma Sastra, itu bukan mantra lagi, tetapi sloka. Itu bedanya. Ini ya posisinya untuk membedakan Sruti dan Semerti. Tapi kan keliru kalau ada orang di dalam sloka Rig Veda gitu. Itu keliru. Harusnya di dalam mantra Rig Veda. Nah kalau sloka misalnya di dalam sloka Manawa Dharma Sastra, di dalam sloka Indra Purana, di dalam sloka Mahabharata itu sloka. Dan terakhir apa Pak untuk di serial Mengenal Weda bagi kaum milenial ini, penerima wahyu Pustaka Suci Weda Pak? Dalam tradisi Aguron-Guron ya, itu ada Saptarsi, jadi 7 wahyu penerima Sabda Ide Sangyang Widiwasa dari garis resi-resi suci yang berbeda. Tetapi esensinya beliau tetap menerima lewat pendengaran. Nah, ada Kanwa, kemudian ada Grit Samada, ada Atri, ada Wamadewa, ada Bri Baradwaja, ada Wasista, ada Wiswamitra. Dan latar belakang para resi ini juga beragam. Wasista itu memang terlahir dari garis keturunan Brahmana. Kanwa dari garis keturunan Brahmana, Grit Samada. Kemudian Wiswamitra misalnya, dia kan seorang raja awalnya. Sebelum dia menjadi seorang Brahmarsi. Kemudian dia menginginkan sapi Kamaduk milik Bagawan Wasista, timbul niat lobanya untuk mengambil sapi itu dengan cara paksa. Karena merasa kalah, dia seorang raja punya prajurit banyak, prajuritnya yang maju merangsek ke pertapaan Resi Wasista. Akhirnya semua senjata yang dilempar ditelan oleh Brahmadanda di tongkat Brahma, tongkat Brahmananya Resi Wasista, sehingga merasalah bahwa tidak ada apa-apanya kekuatan saya dibanding seorang Brahma Resi. Akhirnya Raja Wiswamitra memutuskan diri untuk melakukan tapa. Jadi setelah bertapa, dia mengalami banyak godaan. Ya, digoda oleh Menaka, gagal. Bertapa lagi, digoda oleh Trisanku. Ya, amarahnya muncul, gagal lagi. Nah, untuk meniadakan amarah, egoisme, nafsu dan sebagainya, dia sampai pada realisasi puncak kesadaran yang penuh. Minta maaf dia atas kesalahan yang dia lakukan kepada Bagawan Wasista. Kemudian pintu maaf terbuka, di sana kesadarannya muncul, turunlah wahyu Gayatri yang kita terima sekarang. Itu. Nah, itu ada di Rig Veda, mantra itu ya diterima oleh Bagawan Wiswamitra. Jadi setiap resi ini latar belakangnya berbeda. Terima kasih Pak Gus, itu lengkap ya diuraikan jadi penerima wahyu dan Saptarsi itu. Untuk lebih lengkapnya pemirsa HTV Channel 3 dapat membaca buku Mengenal Weda bagi kaum milenial, sebuah pengantar bagi pemirsa untuk mengenal pustaka suci kita. Saya Mia Gandewa bersama Bapak Agus Budiarnyana pamit undur diri, sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Alam
Pemirsa, demikian tadi rentetan 8 tahun Wartam sekaligus menutup perjumpaan kita. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Ami Laksani, mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai. Family, we are living together. One heart, one family. We are living together. One heart, one family. We are living together. Indahnya hidup bersama, damainya keberagaman, harmonislah hidup bersama, Satyam Siwam Sundara. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.